Jadi yang mau aku sampaikan di sini adalah percaya atau enggaknya kita sama politik, percaya atau enggaknya kita sama cara berjalannya hukum di negara ini. Yang mau aku sampaikan adalah setidaknya seburuk-buruknya kita hidup sebagai manusia, ya, sehancur-hancurnya, sekritis-kritisnya, seidealis-idealisnya, setidaknya untuk Indonesia ini pasti kita pengen Indonesia ini makmur, Indonesia ini berjalan sebagaimana mestinya negara maju, Indonesia ini bersinar, ya kan? Segimanapun bentuk hidup kalian, bentuk tubuh kalian, bentuk muka kalian, kita pasti sama-sama punya mimpi bahwa Indonesia jadi negara yang hebat. Ya. Sekalipun kita sesama rakyat itu ada yang saling benci, ada yang saling melukai, tapi kita punya mimpi yang sama. Nah, pertanyaannya, dalam satu negara itu bisa maju, negara itu bisa berkembang, negara itu bisa elok kalau manusianya, kalau rakyatnya itu juga berkembang. Kalau kita pengen negara ini maju, kalau kita pengen negara ini berkembang, kalau kita pengen negara ini elok, setidaknya rakyatnya dulu yang berkembang, rakyatnya dulu yang maju, pemikiran-pemikirannya, perilakunya. Maksudnya aku tidak mendukung pemerintahan atau oknum pemerintah yang melukai rakyat dengan menciptakan undang-undang yang kadang bikin kita resah, bikin kita tidak setuju. Tidak, aku tidak mendukung mereka. Karena gimana pun ceritanya, gimana pun hebatnya mereka, rakyat tetap lebih banyak. Rakyat bisa lebih banyak melakukan sesuatu ketika rakyat itu udah meledak gitu. Udah gak sabar lagi, udah habis kesabarannya. Rakyat lebih hebat, rakyat lebih overpower ketika rakyat pengen bertindak. Itu jelas. Tapi gini, intinya adalah gimana caranya kita bisa jadi satu kesatuan negara yang maju kalau rakyatnya tidak maju. Paham. Harusnya kalian paham. Di negara maju mana yang kalau misalnya ada masyarakat sedang kecelakaan, barang-barang kecelakaannya itu dicuri sama rakyat sekitar yang embel-embel sedang menolong atau sedang menonton. Ada orang kecelakaan di pinggir jalan, HP-nya tergeletak, terlempar ke sana kemari, dicuri HP-nya, hilang. Ada truk mengangkut buah, truknya kebalik, buahnya dicuri. Kan? Gimana kita mau jadi negara maju kalau kita tidak maju? Setengah mati pemerintah yang baik hati itu pengen negara ini juga maju. Tapi kalau rakyatnya tidak maju, gimana caranya? Karena kalau rakyatnya maju, ya, rakyatnya berkembang, rakyatnya tidak barbar, rakyatnya tidak banyak yang jadi preman, pasti kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang mewakili kita di DPR itu, yang mentalnya baik, yang mentalnya bagus, yang pikirannya bersih, pasti. Kenapa ada oknum-oknum pemerintahan atau oknum-oknum penegak hukum lainnya yang bisa masuk ke ranah pemerintahan? Kenapa? Karena pasti pemilihnya itu agak kurang. Jadinya yang duduk di situ kurang gitu. Gimana caranya negara ini bisa maju kalau rakyatnya belum maju? Dan yang terakhir mau aku sampaikan adalah hati-hati.
hati-hati. Karena setiap negara, gimana pun kondisi rakyatnya, setiap negara itu harus berkembang, ya kan? Yang finalnya nanti negara itu wajib jadi negara maju. Nah, hati-hati. Pemerintah ini akan terus berusaha bikin Indonesia ini jadi negara maju. Gimana pun kondisi rakyatnya, gimana pun kondisi di dunia ini, tugas negara adalah menjadi negara maju. Itulah tugas bernegara, karena kalau nggak ada kemajuan kan, ya ngapain mereka memerintah, ngapain mereka duduk di situ gitu. Jadi intinya, sebuah negara akan maju. Mungkin tanpa memperhatikan kondisi rakyatnya, mulai dari kepintaran, kecerdasan, ekonomi, dan segala macam. Tapi semua negara harus maju. Yang jadi masalahnya adalah kalau rakyatnya nggak maju tapi negaranya udah maju, hati-hati. Kesenjangan sosial itu akan semakin nampak, akan semakin terlihat, akan semakin nyata. Paham kan ya, kesenjangan sosial? Yang artinya adalah orang yang miskin akan semakin miskin. Dan orang yang semakin miskin itu di negara maju akan semakin tidak terpandang. Akan semakin tidak terpandang. Jadi hati-hati. Untuk semua warga negara Indonesia yang menonton ini, walaupun mungkin sedikit ya, aku yakin kalian orang-orang terpilih yang akan berpikir sekarang bahwasannya kalian harus lebih maju lagi dalam berkarakter, bermental, dan harus lebih capek lagi untuk cari uang. Supaya apa? Ketika ini, negara ini sudah maju, kalian siap. Mulai dari mental dan ekonomi. Kalian tidak jadi bagian dari orang-orang yang tidak lagi diperhatikan. Bagi sebuah negara maju itu, orang miskin terkesan tidak ada gunanya. Dan lama-kelamaan tidak akan diurus. Jadi hati-hati ya, hati-hati sama kalian yang sekarang malas-malasan, berubahlah. Biar nanti ketika negara Indonesia ini sudah dari berkembang sudah menjadi maju, kalian siap. Thank you.